Up Radio. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Upmini, apa kabar Anda? Seperti biasa, setiap Jumat jam 11 lebih 15 menit selepas Up News, kita akan kembali belajar bersama dalam Titik Berangkat. Tentu saja bersama Kang Fuad Adi, penulis dan juga founder dari Cycle Institute. Kita sapa beliau, langsung sudah di ujung Instagramnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Kang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat, Kang? Santi, alhamdulillah sehat walafiat. Alhamdulillah. Baik, Upmini, seperti biasa juga Anda bisa bergabung bersama kami melalui nomor WhatsApp kami di 0878 333 atau juga melalui live Instagram Up Radio SMG. Karena siaran ini bisa Anda simak juga melalui live Instagram Up Radio SMG dan juga live streaming upradio.id. Kang Fuad, hari ini kita akan berbincang-bincang tentang bagaimana menyikapi pemikiran negatif. Karena akan menjadi sebuah dampak yang kembali lagi kepada diri kita, bagaimana dimulai dari cara berpikir kita. Dan itu berpengaruh sekali ya, Kang ya. Dan hari ini ya, Jumat ini kita akan bagikan satu buku estri untuk Anda yang berkenan. Silahkan saja bisa bergabung dan Anda sampaikan saja, saya pengen buku estri. Karena di dalam buku ini ada 19 inspirasi dari perempuan pengusaha di Indonesia. Dan ini adalah salah satu tulisan dari Kang Fuad. Begitu, Kang ya. Iya, yang namanya Jumat Berkah itu bagi-bagi aja terus. Ya, itu. Baik. Makin berbagi Nah, Kang, baik. Nah, ini ada sesuatu yang susah ya ketika kita memiliki pemikiran yang negatif, underestimate dan lain sebagainya, hal-hal yang minus lah ya. Bagaimana menyikapinya, tentu masing-masing orang punya background sendiri-sendiri dan mungkin how to say-nya juga sendiri-sendiri. Tapi yang pasti kita simak dulu aja Kang ya, dari Kang Fuad yang berikut ini, untuk bisa nanti kita elaborasi bersama-sama. Oke, inilah Titik Berangkat dari Kang Fuad. Upmania, setiap perjalanan dimulai dari titik berangkat dan setiap yang dimulai akan menuju titik akhir. Titik berangkat merupakan ruang refleksi mengasah kesadaran untuk menilik rute perjalanan hidup yang sedang kita tempuh menjadi pengingat akan tujuan akhir kita. Inilah Titik Berangkat bersama Fuad Adi, founder Cycle Institute. Dalam sebuah pertemuan, salah seorang pimpinan lembaga keagamaan menyampaikan, kami bersyukur sejak kami diberi kepercayaan untuk memimpin lembaga ini, dari tahun ke tahun menunjukkan kemajuannya. Dari sisi target, alhamdulillah mengalami peningkatan. Pun dari sisi kepercayaan masyarakat, semakin kesini semakin banyak pihak-pihak yang bisa terlibat dan sekaligus berpartisipasi dan memberikan kontribusinya. Berbagai pihak juga sempat berkolaborasi dalam sebuah kegiatan. Para pengambil manfaat dari lembaga kami pun juga semakin luas. Tetapi beberapa pihak yang lain ternyata mereka juga masih banyak yang mempertanyakan, bahkan menaruh sebuah curiga bahwa kegiatan-kegiatan yang kami lakukan mengandung sebuah muatan kepentingan tertentu. Terhadap pernyataan itu saya sampaikan, selama ini sejauh pengalaman saya di dalam sebuah lembaga atau organisasi yang itu bermisi sosial, hampir selalu akan terjadi dua kelompok. Satu kelompok yang bekerja dengan sungguh-sungguh, satu lagi kelompok yang hampir selalu melihat kekurangan di sana-sini. Saya sampaikan, ya memang begitu keniscayaan hukum dunia. Terhadap mereka yang bersuudzon dan selalu melihat sisi kurang kita, bagi saya justru kita mesti berterima kasih kepada mereka. Karena tanpa adanya mereka,
Bisa jadi bahwa kita akan menjadi lupa diri, menjadi mengagungkan karya-karya kita, membanggakan apa yang kita perbuat, dan tidak awas dengan sisi kurang kita. Terlebih dari semua itu, satu hal yang menurut saya justru sangat berarti dengan adanya mereka, yaitu dari merekalah kita bisa memiliki alat uji pada diri kita sendiri. Apakah sebuah kebaikan yang kita lakukan itu diperuntukkan untuk dipertontonkan dan mendapatkan pengakuan dari manusia? Atau kita sedang bersungguh-sungguh untuk sebuah kebaikan yang tanpa pamrih? Bagi saya, dari merekalah kita bisa menguji keikhlasan dan asal niat kita. Iya. Saya baru ngeh nih ya, Kang. Ternyata kalau di mana-mana ada orang kan bilang, oh dia itu troublemaker dan lain sebagainya ya. Baru sadar saya, mesti dalam setiap apapun itu ada dua sisi ya, mata uang juga dua sisi, dan dalam pekerjaan, dalam organisasi, dalam masyarakat itu ada yang betul-betul dia melakukan tanggung jawabnya sungguh-sungguh, dan ada tim penilai atau evaluasi gitu ya, atau kritik gitu ya. Baru sadar nih, kalau nggak ada itu mungkin nggak ada yang aktif gitu ya. Oke, silakan Kang. Iya, itu bahasanya kami itu. Jadi ada tim kerja, ada tim maidu. Nah, gitu, tukang maidu. Penting. Iya, betul-betul. Yang selalu mengkoreksi itu. Ya, pada intinya sih semua ya inilah ya. Ini sebagai manusia kita itu kan kembali lagi ke kita mau melihatnya dari sisi mana gitu. Dan memang saya menemukan gitu, setelah saya sadari bahwa kan gini, suudon itu bisa dari dua sisi ya. Dari sisi kita yang sedang berpikir suudon terhadap orang lain, atau kita sedang disuudoni orang lain, gitu. Oke. Nah, itu adalah dua sisi yang memang menyadarkan saya bahwa pengetahuan saya itu terbatas. Saya belum tentu bisa mengetahui utuh apa yang orang lain ketahui tentang saya, pun saya juga tidak mengetahui seberapa utuh tentang seseorang itu juga pada orang lain. Nah, karena daya jangkau kita yang terbatas inilah yang kemudian memang menjadi potensi orang untuk menilai, melihat, berkesimpulan dari sisi di mana dia berdiri, dari mana dia melihatnya. Nah, kalau ini memang sebuah keniscayaan dalam kehidupan manusia, yang paling penting bagi kita ya menyadarinya aja, bahwa sebaik-baiknya kita itu ya tidak mungkin tidak ada sisi kurangnya, itu bisa dilihat. Sejelek-jeleknya kita demikian. Hampir tidak mungkin bahwa kita itu seluruhnya jelek. Nah, perimbangan inilah yang menurut saya menjadi penting untuk kita pahami gitu. Jadi kalau bagi saya, ketika saya sedang bersuudon sama seseorang, maka yang lebih adalah pertama, saya tidak akan membuat sebuah kesimpulan bahwa karena ini namanya sebuah prasangka, maka peluang untuk benar dan salah itu menjadi sama. Maka langkah berikutnya adalah yang penting bagaimana prasangka saya itu membuka diri untuk mencari sebuah kebenaran dari apa yang saya sangkakan. Lalu itu melatih saya untuk kemudian mau terbuka bahwa karena sadar pengetahuan saya itu terbatas,
maka saya butuh referensi tambahan, saya butuh mengetahui dari sisi yang lain. Nah, semakin lengkap data, semakin lengkap pengetahuan yang kita terima untuk melihat sesuatu, tentu ini akan semakin utuh kita melihatnya. Sehingga yang namanya zon, namanya juga zon gitu. Bisa suudon, bisa husnudon gitu. Ya, Namanya prasangka. Ya, sepanjang dugaan maka itu bukan sebuah kesimpulan. Bahkan ketika itu muncul kesimpulan pun belum tentu bahwa itu akan menjadi sebuah kebenaran yang mutlak. Karena bisa jadi ketika saya punya praduga, kemudian saya menyimpulkan sementara ini, kemudian saya mendapatkan data-data tambahan yang itu menguatkan kesimpulan saya, bisa jadi apa yang saya dapatkan itu untuk sampai kesimpulan itu mungkin baru 80%-nya. Itu menguatkan. Tetapi siapa tahu bahwa ada 1% yang itu kemudian bisa membatalkan semua prasangka itu. Nah, unsur inilah yang mungkin kita tidak bisa tahu. Maka ya dari pengalaman semacam itu kemudian mengajarkan saya untuk tidak selalu bisa menempatkan melihat sesuatu dengan mutlak hitam putih. Karena bisa jadi ada sebuah tindakan atau pikiran yang terlihat bahwa itu dominasi sebuah kesalahan. Tapi itu dari cara saya melihat. Tetapi apakah kita juga sudah menelusuri alasan, kemudian dasar kenapa dia berbuat itu, kenapa dia melakukan itu. Nah, menurut saya penting untuk sebuah prasangka itu juga ditelusuri dari apa yang menjadi alasan dia berbuat itu. Itulah yang menurut saya menjadi agak lebih relevan. Gitu. Apakah memang itu masuk akal atau kemudian itu memang bisa dipahami kenapa dia bisa berbuat itu gitu. Ya. Karena alasan inilah yang seringkali kita tidak tahu. Kita hanya melihat dari action-nya, kita melihat dari impact-nya. Tetapi kenapa dia berbuat semacam itu yang seringkali kita tidak bisa menemukan jawaban secara utuh. Gitu. Itu kalau saat sedang bersuudzon kepada orang lain. Yang kedua, ketika kita disuudzoni orang lain. Ya. Kan bukan tidak mungkin juga. Kita sih, nggak paham saya gitu. Ya, terkadang klarifikasi itu juga tidak melulu bahwa itu akan memberikan sebuah jawaban. Bahkan kadang semakin kita melakukan klarifikasi, semakin kita melakukan sebuah pembantahan-pembantahan, buat yang sedang bersuudzon dengan saya, bisa jadi itu justru akan menguatkan. Karena ini mencari alibi-alibi dan seterusnya. Tapi yang paling penting bagi saya ketika disuudzoni, maka terkadang jawaban diam itu justru akan menjadi lebih baik. Karena saya punya keyakinan, dan kalau kita kembalikan ke ayatnya sendiri, kan ada innal batila kana zahuqo gitu. Jadi sebuah kebatilan itu pasti akan terkalahkan. Artinya kebenaran itu pasti akan menang pada saatnya. Bahkan kebenaran itu bisa jadi terungkap justru ketika kita sudah tiada. Pada saat apa yang itu disangkakan oleh orang. Ya. Artinya bisa jadi waktulah ketika kita tidak mampu mengungkapkan sebuah kebenaran. Bisa jadi kemudian waktu akan membukakan semua. Jadi tidak perlu terlalu khawatir gitu. Gitu sih. Iya. Jadi nggak usah terlalu baper ya ketika ada orang yang tidak paham dengan kita, kemudian pengen buru-buru mengklarifikasi. Beberapa hal yang mungkin sering dialami oleh kita adalah tadi ya, karena keterbatasan cara melihat, cara memandang atau menilai orang sehingga muncul rasa suudzon tadi kepada orang lain, dan
Itu agak susah ya Mas, ketika harus dikembalikan kita kepada kekurangan kita, dan balik lagi juga ketika disuudoni ya. Kita akan tidak terlalu reaktor ya, untuk reaktif banget untuk mengklarifikasi, dan insya Allah nanti akan ada pada masanya itu yang tidak sabar juga Kang Fuad ya. Apalagi kalau kita sudah meninggal nanti, jadi kita nggak tahu ya bahwa itu sebenarnya kita nggak begitu gitu. Ya, itu kan menjadi berkorelasi dengan apa yang kita diskusikan kemarin soal bahwa kebaikan itu akan semakin kuat ketika itu didasari dengan sebuah keimanan. Sama kan? Ketika kita memang memiliki sebuah keimanan, maka ketika meyakini sebuah kebenaran pun, ya tidak akan kemudian menjadi sebuah kegelisahan dan kecemasan yang terus-menerus. Karena kita meyakini bahwa sebuah kebenaran itu juga saatnya akan terbuka gitu. Ini kan butuh keimanan gitu di situ. Betul. Gitu, Iya. Mbak. Jadi tidak butuh dinilai oleh orang, itu yang pasti ya. Dan ini harus belajar banget ya Kang Fuad ya. Kalau kita merasa bahwa kita punya keterbatasan kan mestinya harus belajar ya, agar bisa menembus batas dan lain sebagainya. Dan tidak ada kata hatam ya untuk belajar ya Kang Fuad ya. Ya. Betul. Ya kan. Baik. Perintahnya belajar sampai mati. Minalahdi ilalahdi ya. Baik, ini ada yang sudah mengirimkan satu WhatsApp. Selamat pagi Reva, selamat pagi Mbak Santi. Apa kabar Reva? Mudah-mudahan sehat ya. Reva ini dari Semarang saja, tepatnya di Pedurungan. Saya mendengarkan selalu siarannya dari Apredio karena banyak sekali inspirasi-inspirasi yang saya dapatkan. Yang ingin saya tanyakan kepada Pak Fuad dalam titik berangkat kali ini adalah, kadang-kadang kita kan ada berada di titik lelah Pak. Nah, bagaimana ketika kita disuudonin oleh orang bisa menjaga perasaan-perasaan yang positif agar tidak membuat kita semakin terpuruk. Terima kasih. Reva. Bagi saya justru di sini poinnya. Ya. Disitulah kita diberikan sebuah kesempatan untuk berlatih tidak menjadi siapa-siapa. Itu gimana sih rasanya? Ketika kita berada sebagai manusia yang nol, kosong, tidak menjadi siapa-siapa. Tanpa itu mungkin kita tidak akan terlatih. Dan apa sih yang dilakukan ketika seseorang itu sadar berada dalam titik nol, dia bukan siapa-siapa. Tidak sedikit bahwa ketika manusia berada dalam titik itulah dia menemukan atau bertemu dengan Tuhan. Ya. Ketika saya sudah tidak punya siapa-siapa lagi, tapi saya masih hidup, gitu. Dalam titik paling terpuruk, iya kan? Itu kan menyadarkan bahwa saya itu bukan siapa-siapa. Nah itu, ya kalau kita melihat grafik itu banyak orang yang menemukan titik balik ya. Titik baliknya itu justru dari situ. Ketika kita mengosongkan keseluruhan ego kita, kita mengosongkan keseluruhan mimpi kita, kita merasakan benar-benar bukan siapa-siapa. Justru dia akan menemukan siapa sejatinya dia di situ. Sudah tidak butuh orang, tidak dalam pengaruh orang lain, tidak dalam terkontrol oleh sebuah hasrat-hasrat. Gitu. Kan bisa jadi merasa terpuruk itu ketika mimpi kita tiba-tiba hancur karena kita kena fitnah misalnya. Kan bisa jadi. Iya kan? Betul. Kemudian semua orang menjauh dari. Dan banyak pengalaman ketika semua manusia itu menjauh, bahkan mungkin semua makhluk itu, ketika semua manusia itu menjauh dari diri, justru itu jalan menjadi terdekatnya dia kepada Tuhan.
Nek ora ono sapa-sapa sing arep tulung, arep njaluk tulung sapa. Itu malah. Iya. Dan iya kan. Akhirnya tetap Ya, banyak. bersandarnya kemana? Akhirnya. Iya. Jalan menuju kesejatian itu bisa jadi melalui itu. Gitu. Nah, kita kadang-kadang nggak sadar itu ya, Kang ya. Ya, makanya belajar itu terus menerus itu kan dari situ juga. Betul. Apa yang Nah, kadang-kadang justru di saat situasi seperti itu kita merasa dizolimi gitu ya. Nah, Manusia yang paling apa ya, pokoknya sengsara lah ya, sudah difitnah, ditinggal dan lain sebagainya. iya. Merasa didolimi itu kan bisa jadi itu timbul karena kita masih ada, ya, kemudian tidak dianggap sama orang. Kitanya belum habis. Ya. Itu kan reaksi wajar manusiawi ketika kita merasa disudoni. Artinya diri kita itu masih mengakui ada, kemudian orang lain menganggap kita tidak ada. Tidak dianggap. Ya, Iya, itu iya, justru iya. menjadi hambatan. Benar-benar ya. Baru kepikir ya, kadang-kadang meriang aja nggak dianggap itu meriang ya Kang. Padahal oleh satu orang atau orang yang kita anggap mestinya dia nggak begitu. Jadi ekspektasi itu orang lain harus begini ternyata begitu, itu kadang-kadang membuat kita juga meriang. Baik, kita ke Pak Budi ini yang sudah mengirimkan WhatsApp-nya. Ada Pak Budi Santoso. Terima kasih Pak Budi. Selamat siang Pak Fuad dan juga Mbak Santi. Saya suka banget dengan titik balik. Walaupun saya baru mendengarkan 2-3 kali kalau tidak salah. Ya, kita juga program baru Pak, jadi tidak salah Pak, betul-betul. Baik, Pak Fuad, saya ada titik kepayahan ketika saya harus menzerokan diri saya, justru datang dari orang terdekat saya. Apakah betul? Kadang-kadang orang dekat itu malah membuat kita terjerumus, atau seperti apa saya membuat konsep diri saya tidak termakan oleh statement itu. Terima kasih. Ya, ini justru kelas yang paling tinggi itu di situ. Kalau ya tentulah ya, rasanya pasti akan beda ketika kita dalam tanda petik mungkin dihianati dari orang yang jauh gitu lah. Ya, sesuatu yang biasa. Dan kita akan karena mungkin kita juga menaruh kepercayaannya hanya sekian persen. Tapi begitu kita menumpahkan kepada orang yang terdekat inilah, itu justru menjadi momentum gitu. Ya, satu sisi begini, karena kita itu pada dasarnya juga terbatas dan tidak bisa menembus. Saat ini saya juga tidak tahu apa di balik pikiran Mbak Santi, apa yang terbesit di dalam hati Mbak Santi. Siapa yang tahu gitu. Dan itu hanya diri kita sendiri juga. Saya sedang berpikir apa sebenarnya, saya sedang punya niatan apa sebenarnya. Dan itu berlaku bukan hanya orang terjauh atau orang terdekat di kita. Sepanjang bahwa itu bukan saya tidak akan tahu utuh orang tersebut. Iya kan? Dan justru hukumnya itu memang pelajaran dalam kehidupan manusia itu sangat banyak. Yang paling berpotensi untuk namanya juga berkhianat kan. Artinya yang paling berpotensi kan justru yang paling dipercaya gitu. Orang yang paling terdekat gitu. Dari hukumnya itu sudah begitu gitu. Karena ya disinilah sama halnya. Kenapa ketika kita seudon itu kita juga harus tetap mawas diri bahwa ini bukan kesimpulan akhir gitu kan. Sama juga ketika kita kemudian kepercayaan itu ya sisi gelapnya itu berpotensi untuk menutup diri kita untuk melihat lebih objektif. Karena saya percaya gitu. Sebaliknya, ketika kita terus bersuudzon sama orang, maka yang ada adalah kecurigaan yang itu terus menerus. Yang itu juga belum tentu benar. Artinya, disinilah yang mesti kita
pahami bahwa manusia itu tidak selalu benar, tetapi juga manusia itu tidak tertutup kemungkinan untuk salah. Artinya, boleh kita percaya sama orang, tapi kita juga mesti menyadari bahwa ada titik yang itu mungkin kita juga tidak tahu. Yang itu hanya orang itu yang tahu. Disitulah kembali lagi menyadarkan bahwa manusia itu kenyataannya terbatas. Iya. Di situ. Dan ya yang paling mungkin dilakukan kemudian dalam posisi kita sudah menjalani hidup ini bagaimana kita senantiasa menciptakan kedamaian untuk diri. Damai itu bisa muncul kan ketika kita menyadari seluruh kemungkinan-kemungkinannya, kemudian kita tidak memutlakkan sesuatu yang itu memang bersifat relatif gitu. Hari ini mungkin saya bisa percaya dengan Mbak Santi, atau Mbak Santi sangat baik sama saya. Satu saat mungkin dan pergaulan kita ini kan juga berganti-ganti orang, gitu kan? Ya, ya betul. Dan itu kan di dalam kehidupan ini juga. Gitu. Jadi kalau hari ini dia nanti oleh orang yang terdekatnya, ya kita bisa belajar dari yang lain, membangun diri lagi. Dan yang paling penting adalah satu, mendamaikan diri dan menyadari sebuah keniscayaan kehidupan di dunia ini tidak ada yang mutlak 100%. Iya. Sehingga Berdamai, kita tidak akan mutlakkan atas kesimpulan kita. Betul. Tidak mutlakkan atas kesimpulan kita. Berdamai ini memang sesuatu yang sangat indah ya. Nah, satu hal yang mungkin dirasakan saat ini ya, Kang Fuad ya, kita sedang berdamai dengan situasi yang 2 tahun ini sudah kita rasakan, apapun itu. Bahkan situasinya yang harusnya bisa silaturahmi kemana-mana juga kita sedang betul-betul menjaga semuanya untuk kebaikan semuanya. Niatnya di situ dulu. Pak Budi, semoga Pak Budi tetap bersemangat ya untuk membuat diri menjadi 0 atau 0 itu memang agak berat Pak, karena ini berhubungan dengan diri sendiri ya. Kira-kira begitu. Nggak curhat loh. Pernah terjadi ya. Oke, baik. Nah, Kang Fuad, ada hal yang memang kadang-kadang kita tidak menyadari ya, melihat segala sesuatu karena tadi keterbatasan orang itu hanya dengan kasat mata saja. Nah, ini ada yang masuk, kita akan bacakan dulu yang sudah memberikan beberapa tulisannya. Ada ada Wamahedrus. Berapa lama sih waktu yang diperlukan untuk dapat berdamai dengan diri? Wah, ini berapa lama? Ini bicara soal waktu. Bisa jadi sepanjang waktu. Oh, Karena kita juga selalu dan selalu ya. Oke. Gitu. Iya kan? Nah, ya logikanya menjadi begini. Ketika kita itu sendiri terbatas, kemudian waktu itu bukan kreasi kita. Ya kan? Lalu kemudian kalau kita itu justru ingin membatasi waktu, bukankah itu justru akan mempersempit dari kita yang terbatas? Jadi kalau kita bisa, dan begini loh, timbul tenggelamnya sebuah kedamaian itu juga tidak selalu bahwa itu merupakan dari rekayasa kita juga gitu. Bahwa itu juga bisa tiba-tiba itu hadir. Gitu. Iya kan? Nah, hal yang paling berpotensi untuk kemudian kita
bisa berada dalam titik damai itu adalah kejujuran dan pengakuan pada diri kita sendiri. Kejujuran dan Aku itu pengakuan. begini, bahwa realitas yang ada di sekitar kita itu ya begini. Menerima, ya kalau misalnya ditarik kepada paradigma di Islam itu dengan rukun iman yang keenam, menerima qadha dan qadar misalnya. Itu kan Qadar. sesuatu yang terjadi, ya sudah kita terima. Kita imani itu sebagai ketentuan di luar diri kita. Nah, karena sejatinya itu saya itu juga bukan milik saya sendiri. Ya. Ketika saya itu sebagai makhluk yang diciptakan itu, ya saya betul milik sang pencipta. Nah, sama ketika kita memiliki sesuatu, maka kewenangan itu adalah pada pemilik, bukan pada yang dimiliki. Apakah bolpen ini akan awet atau akan saya patahkan, kan tergantung saya juga. Ya. Ada dimensi itu juga gitu. Ya, betul-betul. Sama halnya, kalau ternyata kita bisa mengakui dengan menerima apa yang telah menjadi ketentuan, ya ini realitas hari ini saya begini. Karena menjadi gelisah, menjadi tidak damai itu seringkali muncul menempatkan apa yang ada hari ini itu bukan sebagai harapan yang pernah kita ciptakan. Dan harapan itu kan bukan sesuatu yang nyata. Dia belum hadir gitu. Iya. Ya kan? Nah, itu. Jadi, maka ada sebuah ajaran itu, kalau mau bahagia itu, janganlah terlalu banyak berharap. Menentukan sesuatu ya. Simple aja gitu. Iya, saya jadi ingat pesan almarhum bapak saya. Kalau mau bahagia, ojo dawa-dawa pengangen katanya gitu. Nah, Oh iya itu ya. itu Kalau istilah amal gitu kan. Nah itu ya, Dorongannya jadi gitu kan. Nah, ojo dawa-dawa pengangen. Ingat banget itu ya, yang selalu saya dengarkan sehingga saya selalu ingin bahagia setiap saat. Ada Harneni_Kristianti. Setuju dengan Kang Fuad, berdamai dengan cinta dan selalu positive thinking. Iya, ini yang diharapkan ya kepada sesama, positive thinking kepada sesama. Baik, Kang, ini bagus nih dari Fauzan di WhatsApp. Kang Fuad dan Mbak Santi, saya hanya ingin ngudor rasa saja. Yang saya lihat saat ini era teknologi sebetulnya meyakini saya bahwa bumi ini berputar. Nyatanya saat ini dengan teknologi saya sudah bisa ketemu lagi dengan teman-teman SMP, SD saya yang sudah 30 tahun lamanya tidak bertemu. Ada grup malah sekarang dibangun. Bagaimana menurut Kang Fuad dengan kejadian seperti ini? Mungkin ini keluar dari apa nih? Oh, keluar dari tema ya. Terima kasih, Fauzan. Wah, ini jadi era digital itu membuktikan bahwa bumi berputar, Kang. Jadi yang dulu teman 30 tahun yang lalu sekarang ketemu lagi gitu ya. kalau saya sih sederhana aja, ya ini juga bagian dari anugerah proses bertumbuh sebagai manusia dan semesta ini juga bertumbuh gitu. Ya kalau kita dengar cerita-cerita dulu itu apa ya? Mungkin ada kan orang kepercayaan yang dengan laku sesuatu kemudian dia bisa menembus ruang dan waktu gitu kan. Sekarang itu sudah tidak perlu itu, tapi dengan teknologi kita bisa gitu. Pada satu sisi ya sudah, ini anugerah alam yang disediakan oleh Tuhan untuk kemudahan kita berkomunikasi. Dari sisi positif ya, kayak kita bisa IG live, kemudian kita bisa kalau ngobrol cuma berdua sama Mbak Si di ruang kerjanya mungkin kita hanya bisa berbagi 2 orang. Tapi dengan begini kita bisa berbagi kepada banyak orang. Jadi bagi saya itu sebuah anugerah, dan selalu hukum
ya hukum keberadaan di dunia itu selalu berada dalam dua sisi gitu kan. Pada sisi terangnya kita lebih mudah untuk bersilaturahmi gitu. Tapi impact dari sebuah silaturahmi tentu ya ada riak-riak lain yang apalah yang dulu mengangankan siapa menjadi bertemu siapa, kemudian ya timbul berada dalam satu titik masa lalu gitu kan. Yang itu dampaknya terkadang menjadi tidak enak gitu dan seterusnya. Ya potensi ini kan, maka sebuah anugerah itu adalah perlu dipertanggungjawabkan dan disyukuri. Kita mensyukuri adanya, tapi juga mempertanggungjawabkan dari, ya samalah ketika kita dapat rezeki kan juga begitu. Kita bersyukur, tapi kita juga akan bertanggung jawab bagaimana ini menjadi sebuah berkah dari sisi itu. Baik, ini kalau memang merasa ada sesuatu yang kembali di masa lalu itu bukan berarti kita harus terbawa lagi masa lalu ya, tetapi mensyukuri bahwa silaturahmi ini masih bisa terjalin di era yang digital ini. Terima kasih Mas Fauzan. Kang, ini menjaga untuk kita tidak berprasangka buruk atau menjaga pikiran negatif ini hal yang sangat berat berhubungan dengan diri kita sendiri ya. Apalagi tadi merasa bahwa ketika disuudonin orang itu apa yang harus kita lakukan. Nah, Kang, hal apa sebetulnya Kang yang mendasari kita memiliki kesadaran utuh ya untuk bisa sadar yang sesadar-sadarnya agar memiliki tombol otomatis Kang untuk bisa men-switch pemikiran negatif menjadi pemikiran yang positif gitu. Aduh, pikiran sing otomatis itu yang susah. Artinya, sama lah ini kan gini. Sesuatu itu menjadi ketika itu melalui sebuah proses tentu gitu kan. Untuk menulis menjadi sebuah buku yang tebal itu dimulai dari satu huruf, iya kan? Itu akan menjadi tulisan dari huruf menjadi kata, kata menjadi kalimat, kalimat menjadi paragraf gitu. Tapi itu dilakukan terus-menerus. Sama halnya dengan yang sering beberapa kali kita diskusikan bahwa kepekaan itu butuh latihan. Sepanjang kemudian kita itu bersadar untuk membuka diri dan terus menyadari kekurangan, kemudian menutup dengan belajar, ya insya Allah akan sedikit tapi itu membekali dari diri kita sendiri. Ya. Kalau semakin banyak ketemu orang, berdiskusi tentang soal hal-hal baik, saya rasa itu juga akan bisa membantu untuk membiasakan diri men-switch dari sisi terangnya. Ya. Gitu sih kalau untuk tiba-tiba bisa gitu ya memang saya sih tidak mengalami itu ya tiba-tiba gitu. Tapi ada proses yang pembiasaan yang akhirnya membentuk kemudian ya menjadi apa ya, semacam perangkat yang itu tertangkapkan di diri kita gitu. Oke. Baik. Terima kasih Kang Fuad. Rasanya cepat banget ya. Ini dari tim redaksi sudah memberikan waktu time out karena Jumat gitu ya. Tulisannya sudah bolak-balik. Oke. Hari ini kita berikan buku Estri ini untuk Wama Hedrus ya. Silahkan bisa mengambil di Apredio. Anda mendapatkan buku Estri untuk edisi Titik Berangkat 20 Agustus. Silahkan Anda bisa datang sendiri ke Jalan Sidodadi Timur nomor 24 Semarang. Baik Kang Fuad, terima kasih untuk hari ini dan mudah-mudahan secuil waktu dan beberapa yang kita sampaikan bisa bermanfaat untuk kita semua. Insya Allah kita ketemu lagi minggu depan dengan tema yang lain. Terima kasih Kang, jaga kesehatan, salam untuk keluarga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Baik, demikian tadi kita sudah bersama dengan Fuad Adi, penulis dan juga founder dari Cycle Institute di Titik Berangkat. Kita ketemu lagi insya Allah minggu depan. Saya Santi Rosalia pamit. Sukses untuk Anda dari Apredio. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Disiarkan langsung dari Menara Universitas PGRI. Apredio. Jalan Sidodadi Timur, nomor 24 Semarang. Inilah 98.5 FM. Up Radio, the main station.